Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 2 sektor terbaik untuk dividen investing. Beli saham untuk mencari dividennya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, Mimin juga mau say thank you kepada salah satu subscriber yang memiliki pertanyaan yang memberikan Mimin ide untuk membuat video ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Pak, saham apa yang murah dan yang bagi dividen untuk pemula? Ada dana dingin sekitar 1 juta. Belum ada niatan tambah dana secara berkala. Misalkan, diendapkan 1 tahun bisa dapat berapa dari saham murah yang bagi dividen tersebut? Nah, berikut ini kira-kira analisa dari Mimin pribadi. Kriteria dari Bapak tersebut adalah yang pertama murah. Untuk murah ini, apakah valuasinya rendah dengan angka PBV maupun PER ataupun metode valuasi yang lain. Selain itu, kita juga harus melihat apakah kinerjanya itu tumbuh atau tidak. Jika kinerjanya tumbuh, bisa saja saham itu menarik. Begitu juga sebaliknya. Poin kedua, saham itu harus membagi dividen. Tentu saja, karena Bapak itu mencari dividennya. Apakah Bapak itu mencari dividen yang rutin dibagikan atau dividen yang besar meskipun hanya 1 kali. Poin ketiganya, dananya hanya 1 juta. Berarti Bapak itu harus membeli saham di bawah harga 10 ribuan agar bisa memiliki saham tersebut sebanyak 1 lot. Poin keempat, tidak ada niat tambah dana, langsung all in dan menunggu dividen saja. Dan poin kelima, diamkan selama 1 tahun, kira-kira dapat berapa. Nah, untuk poin kelima ini, Mimin mau katakan bahwa yang diterima sangat kecil. Apabila saham tersebut membagi dividen yield 5%, maka dengan dana 1 juta hanya mendapat 50 ribu. Bahkan apabila dividen yieldnya 30%, hanya mendapat 300 ribu. Belum juga dikurangi dengan floating loss untuk saham-saham yang berfluktuatif. Nah, ini merupakan jawaban dari Mimin. Apabila Bapak punya dana 1 juta yang ingin didiamkan di saham selama 1 tahun, dan ini yang harus digarisbawahi, tanpa di top up dan hanya mencari dividen, dengan kerendahan hati, Mimin pribadi lebih menyarankan dana tersebut diinvestasikan pada skill terlebih dahulu yang bisa menghasilkan income yang lebih besar dibandingkan saham. Karena kenapa? Sama seperti yang tadi kita bahas, alasan kelima. Jika kita diamkan selama 1 tahun dengan nominal yang hanya 1 juta rupiah saja, dividen yield yang didapatkan cukup kecil dengan angka 50 ribu atau bahkan 300 ribu sekalipun belum dikurangi dengan floating loss. Dan asumsinya, apabila Bapak lebih menginvestasikan pada skill terlebih dahulu yang bisa menghasilkan income yang lebih besar, maka ada potensi bahwa Bapak bisa melakukan top up dana yang lebih besar dibandingkan 1 juta rupiah. Dan menurut Mimin pribadi, itu merupakan cara yang lebih efektif dibandingkan Bapak langsung membeli saham dengan nominal 1 juta rupiah dan mengharapkan dividen yang besar. Kira-kira seperti itu ya Pak, dan ini merupakan analisa pribadi dan hanya pendapat pribadi saja. Dengan kerendahan hati, Mimin tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menganggap nominal 1 juta itu cukup kecil. Tapi, Mimin menyampaikan pendapat ini secara realita dan keadaan sebenarnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apabila kriterianya hanya 4, yaitu saham yang murah, valuasi rendah, kinerja tumbuh. Yang kedua, saham yang membagi dividen rutin atau besar. Yang ketiga, harga sahamnya di bawah 10 ribu. Dan yang keempat, kita mencari dividen dan bukan capital gain. Nah, menurut saya pribadi, ada 2 sektor yang bisa teman-teman pertimbangkan. Yang pertama, sektor bank besar. Kenapa sektor ini? Karena setiap tahun lebih stabil untuk kenaikan harga sahamnya. Di sini saya mengambil 4 contoh saham. Yang pertama BBCA, BRI, BMRI, dan BNGA. Bisa teman-teman lihat dari sisi probabilitas kenaikan harganya sejak tahun 2019 hingga 2023. Probabilitas kenaikannya cukup baik dengan angka 80 bahkan hingga 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, keempat saham ini cenderung lebih stabil untuk mengalami peningkatan. Poin kedua, apabila teman-teman membeli saham perbankan saat ini, jangan hanya berharap untuk dividen saat ini, karena biasanya cenderung kecil dengan yield sekitar 3%. Tapi, berharaplah untuk dividen di masa-masa mendatang setidaknya 4 tahun ke depan. Kenapa? Karena saham-saham besar seperti ini biasanya memiliki kinerja yang terus bertumbuh. Bisa teman-teman lihat untuk saham yang saya ambil ini yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNGA. Kinerjanya terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Seperti BCA, dari yang awalnya IPS 220 naik menjadi 374.
BRI dari 151 menjadi 409, BMRI dari 183 menjadi 538, dan BNGA dari 80 menjadi 252. Itulah merupakan alasan kenapa teman-teman jika membeli saham perbankan fokus kepada jangka panjangnya. Karena semakin besar laba yang dihasilkan, biasanya dividen yang dibagikan pun semakin besar. Karena 4 saham ini rutin membagi dividen dan konsisten membagi dividen setiap tahun. Teman-teman bisa lihat di sini, dividennya cenderung stabil dan terus bertumbuh. Ini merupakan historical dividen dari 4 saham yang tadi kita bahas. Nah, sebagai contoh, misalnya, di tahun 2020 teman-teman membeli saham BMRI dengan harga sekitar 3.500 sesudah stock split. Nah, di tahun tersebut, dividen yang dibagikan 220 untuk tahun buku 2020-nya. Berarti dividen yieldnya cenderung rendah dengan angka di sekitaran 3-5%. Tapi, apa jadinya jika teman-teman membeli saham tersebut di tahun 2020 untuk mengharapkan dividen di tahun 2022? Nah, di tahun 2022, dividen per share-nya sekitar 529. Dengan kata lain, jika dibagikan dengan harga per lembar 3.500, yield-nya sekitar 15%. Itu belum selesai, ditambah lagi teman-teman tentu saja mendapatkan dividen di tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk saham BMRI. Dan teman-teman bisa lihat di sini, dividennya cenderung stabil bertumbuh setiap tahun. Tentu saja mengikuti kinerja laba yang dihasilkan. Semakin besar laba, biasanya dividen semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk sisi valuasi, sayangnya saham-saham perbankan ini punya valuasi yang sudah cukup tinggi. Di mana teman-teman bisa lihat, valuasi PBV-nya cukup tinggi dengan angka 5,2 kali untuk BBCA, 2,9 kali untuk BRI, 2,2 kali untuk BMRI, dan secara khusus BNGA hanya punya 0,87 kali untuk PBV-nya. Tapi saham-saham perbankan ini punya kinerja di atas rata-rata, bahkan bisa dikatakan memuaskan dalam 4 tahun terakhir. Artinya, kinerjanya ini konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, sektor kedua, sektor pertambangan. Ini merupakan kebalikan dari sektor perbankan besar, di mana untuk sektor pertambangan ini biasanya probabilitas naik turunnya cukup fluktuatif, bisa dikatakan seperti roller coaster. Bisa teman-teman lihat di sini untuk ADRO probabilitas kenaikan dalam 5 tahun terakhir 60% dan juga ITMG. Tapi untuk saham PTBA dan UNTR, probabilitas kenaikannya hanya 40% dalam 5 tahun terakhir. Itu berarti saham-saham di sektor ini biasanya cenderung naik turun untuk kinerja harga sahamnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, apabila tadi saham perbankan teman-teman membeli saat ini untuk menanti dividen beberapa tahun ke depan, untuk saham-saham di sektor batubara, biasanya teman-teman membeli saham saat ini untuk mencari dividen di tahun tersebut. Nah, tapi untuk saham ITMG dan UNTR mungkin tidak masuk kriteria dengan harga saham di bawah 10.000. Tapi kedua saham ini juga membagi dividen yang besar sehingga layak untuk diperhitungkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kinerja keuangan 4 saham batubara yang tadi kita bahas. Mungkin jika teman-teman lihat di sini, sejak tahun 2020 hingga 2022, kinerjanya cenderung bertumbuh karena harga batubara dunia yang cenderung naik. Tapi bagaimana di tahun 2023? Bisa teman-teman lihat di sini mayoritas mengalami penurunan kinerja karena berkurangnya harga batubara dunia. Itulah yang menjadi alasan kenapa untuk saham-saham batubara, teman-teman harus menanti dividen di tahun tersebut dan jangan hanya berharap dividen di tahun mendatang. Karena kemungkinan besar dividen di tahun mendatang itu bisa saja lebih rendah dibandingkan tahun ini. Nah, poin berikutnya, dividennya cenderung naik turun dan tidak tentu. Bisa teman-teman lihat di sini, ini merupakan historical pembagian dividen dari 4 saham yang tadi kita bahas. Nah, Mimin pribadi mau ambil contoh saham ITMG. Nah, misalnya teman-teman membeli saham tersebut di tahun 2000 atau awal tahun 2021 untuk menunggu dividen di tahun 2021. Apabila teman-teman memegang saham tersebut sejak tahun 2021 hingga sekarang, dividen yield yang diterima sekitar 60%. Angkanya luar biasa besar bukan? Bahkan hanya dalam waktu 2 tahun terakhir. Nah, tapi pertanyaannya, apakah di tahun-tahun selanjutnya dividen per share-nya akan seperti ini dan memberikan dividen yield yang besar? Itu belum tentu. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita bahas, saham-saham di sektor ini punya kinerja yang naik turun tergantung harga batubara dunia. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, kinerja ITMG di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dan dengan asumsi porsi dividen yang sama, berarti bisa disimpulkan dividen di tahun buku 2023 yang akan dibagi di tahun 2024
potensi besar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023-nya. Itulah yang menjadi alasan kenapa untuk saham-saham di sektor batubara ini, teman-teman tidak boleh terlalu berharap banyak untuk dividen di masa yang akan datang. Dan lebih baik, lihat saja realitanya untuk dividen di tahun berjalan. Poin berikutnya, valuasinya masih menarik dan kinerjanya cenderung labil. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk sektor batubara, valuasi PBV-nya masih cenderung rendah dengan angka 0,7 kali hingga 1,12 kali. Dan angka valuasi ini tentu lebih rendah dibandingkan valuasi bank-bank besar yang tadi kita bahas. Tapi minusnya, kinerja saham-saham di bidang batubara ini cenderung fluktuatif mengikuti kinerja harga batubara dunia. Sehingga bisa saja tahun ini kinerjanya baik, tapi belum tentu di tahun mendatang kinerjanya juga baik. Dan ini juga harus menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Tapi menariknya, 4 saham batubara yang saya bahas ini punya rasio DER yang bisa dikatakan stabil dengan angka 42% hingga 66%. Yang berarti total hutangnya lebih rendah dibandingkan modalnya. Dan tentu saja itu jauh lebih aman dibandingkan teman-teman membeli saham yang punya rasio DER di atas 100%. Nah, berikut ini kesimpulan dari video ini. Yang pertama, kenali profil risikomu terlebih dahulu. Apakah kamu lebih tenang dengan saham-saham yang cenderung stabil bertumbuh seperti saham perbankan atau saham-saham yang punya fluktuatif harga lebih besar seperti saham pertambangan? Yang kedua, kamu tanya dirimu sendiri, apakah kamu mencari dividen yang besar saat ini atau kamu lebih sabar dan menunggu saham-saham yang membagi dividen yang stabil dalam jangka panjang? Poin ketiganya, apakah kamu hanya fokus kepada dividen atau kamu mencari capital gain juga? Karena seperti saham-saham pertambangan biasanya mereka setelah membagi dividen dengan yield yang besar, di ex-date-nya akan mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Ya, kamu bisa lihat saja seperti saham ADRO, ITMG, dan PTBA di tahun 2023 ini, khususnya saat video ini dibuat. Poin keempat, kamu lebih paham sektor mana, apakah sektor pertambangan atau sektor tambang. Ini juga menjadi penentu. Apabila kamu lebih paham terhadap sektor perbankan, mungkin lebih baik untuk membeli saham tersebut. Begitu juga sebaliknya. Dan poin kelima, kalau harga sahamnya turun seperti krisis tahun 2020, kamu lebih tenang hold saham apa? Ini juga harus menjadi jawaban bagi kamu. Jangan sampai apabila harga turun drastis, kamu jadi ketakutan dan tidak bisa tidur. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari lebih lanjut untuk metode dividen investing dan metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan dan juga ada file Excel yang berisi simulasinya. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, untuk video berikutnya, kamu ingin dibahas tentang materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan yang ketiga, strategi nabung saham yang tadi sudah kita bahas. Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.